Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aurelia Mardeta dari kelas 10 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan kewarganegaraan digital. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital adalah suatu konsep yang menjadikan warga negara mampu membuat pilihan yang benar dalam menggunakan teknologi, serta menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi. Konsep dari kewarganegaraan digital ini berisi norma-norma, bertanggung jawab, dan peduli terkait pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi secara bersama. Selain itu, konsep ini juga berupaya memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Ada beberapa fungsi dari konsep kewarganegaraan digital. Yang pertama, media digital mencangkup informasi yang luas. Kewarganegaraan digital berfungsi untuk menciptakan rasa tanggung jawab kepada diri pengguna media komunikasi digital. Yang kedua, komunikasi yang menggunakan media komunikasi digital ini berpedoman pada kewarganegaraan digital yang berfungsi untuk menciptakan kehidupan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang ketiga, masyarakat yang memahami konsep kewarganegaraan digital akan merasakan manfaatnya, seperti memberikan kecerdasan kepada masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Ada juga etika kewarganegaraan digital yang harus dipahami juga. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan etika kesopanan dalam berkomunikasi. Harus menggunakan kata yang sopan, tidak saling membuli misalnya. Yang kedua, tidak menyinggung pihak lain dalam sebuah updatean status yang bertujuan untuk menjatuhkan suatu pihak tertentu, karena itu perilaku yang sangat tidak baik. Dan jangan dicontohkan dalam menggunakan media sosial. Yang keempat, tidak membagikan informasi yang bersifat privasi publik. Karena setiap orang mempunyai privasi masing-masing. Tidak baik rasanya kalau kita membagikan privasi orang tersebut. Yang terakhir, tidak mengakses website yang tidak pantas atau berisi konten yang negatif komponen. Di dunia maya juga banyak website yang kurang baik untuk dilihat. Kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan asal main pencet website atau apapun itu. Kewarganegaraan digital memiliki 9 komponen utama, yaitu yang pertama, akses digital. Akses digital merupakan salah satu komponen yang paling mendasar untuk menjadi warga digital. Ada beberapa faktor seperti status sosial ekonomi, domisili, cacat tubuh, dan lain-lain. Beberapa individu mungkin tidak memiliki akses digital. Akses digital yang termudah sering didapatkan di sekolah yang menawarkan komputer dengan internetnya untuk mempermudah siswa dalam mengakses informasi, sekaligus meminimalisir kesenjangan digital akibat beberapa faktor tersebut. Dan yang kedua, ada perdagangan digital. Kita diharapkan bertindak bijak dan hati-hati. Misalnya dalam hal penggunaan kartu kredit secara online. Kegiatan perdagangan digital telah
membuat segalanya jadi lebih mudah. Namun, ada pula dampak negatifnya. Contohnya, perjudian, transaksi narkoba, pornografi, rentang terjadi pula melalui kegiatan perdagangan digital. Yang ketiga, komunikasi digital. Komunikasi digital ini dilakukan secara tertulis melalui jejaring sosial maupun email. Hal ini tentu saja membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik dan sesuai dengan etika. Yang keempat, literatur digital. Literatur digital memberikan pemahaman tentang menggunakan berbagai perangkat digital. Misalnya, bagaimana cara menggunakan berbagai online, atau bagaimana mencari informasi di mesin pencari yang benar. 5. Etika digital. Etika digital adalah suatu harapan agar berbagai media teknologi informasi internet mengkomunikasikan sesuatu sesuai dengan etika. Tak jarang, beberapa media tertentu menuntut perilaku dan penggunaan bahasa yang lebih tepat dan sesuai. Yang keenam, hukum digital. Kegiatan perdagangan digital telah menghadirkan fenomena pembajakan, download ilegal, penyalahgunaan kartu kredit, pencurian identitas, menyebarkan virus, mengirim spam, cyberbully, atau tindakan negatif lainnya. Oleh karena itu, diaturlah hukum digital untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tersebut, meski tidak sepenuhnya dihilangkan 100%. 7. Hak dan kewajiban digital. Hak dan kewajiban digital merupakan seperangkat hak warga negara digital seperti memiliki privasi, berkomunikasi dengan penuh etika, dan lain-lain. 8. Kesenjangan digital. Seorang warga digital harus menyadari akibat stres fisik seperti ketegangan mata, sakit kepala, yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet yang berlebihan. Mereka harus sadar untuk tidak tergantung bahkan kecanduan pada internet karena bisa mengganggu kesehatan mereka. Yang kesembilan, keamanan digital. Warga digital harus mengambil langkah-langkah protektif dengan berlatih menggunakan password yang sulit, perlindungan virus, back update, dan lain-lain. Konsep Ting dalam kewarganegaraan digital adalah suatu etika atau norma-norma dalam melakukan interaksi di dunia digital. Konsep Ting dapat diterapkan ketika seseorang akan membuat, mengolah, maupun menyebarkan suatu informasi yang akan diakses oleh banyak orang. Konsep ini juga menjadi salah satu upaya preventif agar terhindar dari kesalahan yang dapat merusak reputasi digital seseorang. Ting. Di setiap huruf mempunyai makna yang berbeda. T is true. Apakah berita yang dibagikan adalah benar dan fakta, atau malah berita tersebut adalah berita palsu atau hoax? Sebelum membagikan informasi, pastikan berita tersebut adalah berita yang sudah jelas kebenarannya, sehingga tidak membuat pengguna sosial media lainnya bingung. H. Is it helpful? Apakah berita yang dibagikan adalah berguna, atau malah berita tersebut tidak berguna, bahkan malah merugikan orang lain?
Sebelum membagikan informasi, pastikan informasi tersebut tidak merugikan orang lain atau bahkan teman dekat Anda. It inspiring. Apakah berita yang dibagikan memberikan inspirasi atau malah berita yang dibagikan membuat orang sakit hati? Sebelum membagikan berita tersebut, pastikan berita dapat memberikan inspirasi sehingga orang lain merasa termotivasi. N. Is it necessary? Apakah berita tersebut perlu dibagikan atau malah berita tersebut hanya sekedar iseng-iseng saja? Sebelum membagikan berita tersebut, pastikan berguna. Jangan asal menulis ke sosial media karena pesan tersebut tidak terlalu penting untuk dibagikan. K. Is it keen? Apakah berita tersebut sopan? Atau malah isi berita tersebut hanyalah umpatan? Paling penting dalam menggunakan sosial media, pastikan isinya sopan. Jangan menggunakan kata-kata kasar. Tujuan dari konsepting ini adalah kita mampu mempertahankan kepercayaan dan reputasi yang dimiliki oleh kita. Bahkan kita mampu bertanggung jawab atas berita yang kita bagikan. Ingat, semua orang bisa melihat postingan yang kita sebarkan di sosial media. Mungkin postingan yang kita sebarkan dapat mempengaruhi masa depan kita. Apakah postingan kita merusak masa depan kita? Atau bahkan postingan tersebut tidak bermotivasi orang lain. Semua yang kita sebarkan di jejaring sosial media tidak benar-benar hilang. Tidak semua yang ada di sosial media adalah hal yang lucu. Sebagai contoh dalam menyebarkan meme, sebenarnya secara tidak langsung kita membuli orang lain. Menjadi orang yang baik hati di sosial media merupakan hal yang seharusnya setiap orang lakukan. Tidak perlu menggunakan kata-kata kasar jika tidak menyetujui pendapat orang lain. Mari kita gunakan jejaring sosial dengan bijak dan menggunakan konsepting ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami dan dimengerti. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.